saya yakin tidak akan pernah tercapai, Pak. Bahkan Baik, saya selalu bertanya dalam hati saya, wali kota yang mana kok bisa kaya ya? Saya bilang, iya, orang lain itu baik, kok bisa kaya. Jadi relatif, Pak. Yang penting baik. hari ini tergantung niat kita saja. Iya. Terima kasih, Bu Rama. Itulah pernyataan Wali Kota Tanjung Pinang Rahma saat mengikuti webinar yang diadakan Komisi Pemberantasan Korupsi belum lama ini. Harta kekayaan pejabat negara, ya, dalam hal ini adalah termasuk penghasilan kepala daerah. Namun di sisi lain, berdasarkan data yang ulasan himpun, Wali Kota Tanjung Pinang Rahma tercatat sebagai pejabat ketiga di Kepulauan Riau dengan harta kekayaan mencapai 7 miliar rupiah. Di sisi lain, kebijakan Wali Kota Rahma menuai banyak kritik setahun terakhir. Mulai dari permasalahan antigen berbayar, tes antigen dadakan, foto bermesraan, hingga tunjangan penghasilan sang wali kota yang menjadi muara munculnya hak interpelasi hingga angket dari para wakil rakyat di Tanjung Pinang. Polemik kebijakan Wali Kota Tanjung Pinang soal TPP ASN nomor 56 tahun 2019 kian mengerucut. Laporan dugaan penyalahgunaan anggaran negara yang diduga dilakukan sejumlah pejabat pemerintah Kota Tanjung Pinang itu masuk dalam laporan masyarakat kepada Kejaksaan Tinggi Kepulauan Riau. Hasil temuan DPRD Tanjung Pinang, sejumlah anggaran yang masuk dalam daftar belanja pegawai tak lain masuk dalam dugaan penyalahgunaan keuangan negara lantaran tidak proporsional. Hingga saat ini, DPRD masih menyelidiki dugaan penyalahgunaan anggaran TPP ASN tersebut. Begitu juga dengan Kejaksaan Tinggi Kepulauan Riau. Pemirsa, 29 Oktober 2021 DPRD Kota Tanjung Pinang mengeluarkan hak angket terhadap Perwako nomor 56 tahun 2019 tentang tunjangan tambahan penghasilan pegawai aparatur sipil negara atau TPP ASN. Hak angket dikeluarkan oleh DPRD Kota Tanjung Pinang untuk memberikan kewenangan kepada DPRD melakukan penyelidikan terhadap pelaksanaan kebijakan pemerintah yang dinilai strategis atau penting. Kami telah mengundang Wali Kota Tanjung Pinang Ibu Rahma untuk hadir di studio Ulasan TV, memberikan penjelasan terkait dengan TPP ASN yang dinilai DPRD janggal. Namun yang bersangkutan tidak hadir pada kesempatan kali ini. Kami menyediakan satu kursi kosong khusus untuk Wali Kota Tanjung Pinang Rahma. Dalam YouTube edisi kali ini juga sudah sampai mana perkembangan dari hak angket TPP ASN yang dikeluarkan oleh DPRD Kota Tanjung Pinang. Kemudian juga apa sebenarnya permasalahan dari TPP ASN melalui Perwako nomor 56 tahun 2019. Kemudian apakah hak angket syarat akan muatan politis? Apa tanggapan organisasi pemuda terkait hal tersebut? Sudah hadir di studio bersama saya Wakil Ketua 1 DPRD Kota Tanjung Pinang Novalian Rifatir dan Ketua Jaringan Pengawas Kebijakan Pemerintah JPKP Tanjung Pinang Bung Adia Prama Rivaldi. Terima kasih atas waktu Bapak-Bapak dan Bung Adia atas untuk program YouTube edisi kali ini. Sebelum ke Bung Adia dan juga Pak Fatir, saya akan bertanya kepada kursi kosong Wali Kota Tanjung Pinang Rahma. Bu Rahma, pada tahun 2020 lalu Anda tidak menghadiri rapat dengan pendapat melalui anggota DPRD untuk membahas mengenai TPP ASN. Kemudian di tahun 2021 berulang Anda kembali tidak menghadiri panggilan dari DPRD. Kenapa? Kemudian Bu Rahma, apa tanggapan Anda mengenai kisruh dari TPP ASN yang dinilai janggal oleh Wakil Rakyat DPRD melalui Perwako nomor 56 tahun 2019? Apa yang Anda keluarkan terkait hal tersebut bisa menjadi janggal atau menjadi permasalahan di DPRD? Oke, kemudian apakah Anda menikmati tunjangan dari TPP ASN di tahun 2019, 2020 sampai kepada 2021, Bu Rahma? Oke, berapa jumlahnya? Sebanyak 3.000 PNS di Kota Tanjung Pinang hingga saat ini belum menerima tunjangan tambahan penghasilan pegawai. Bagaimana tanggapan Ibu terkait hal tersebut, Bu? Oke, apakah anggaran daerah dinilai mencukupi barangkali untuk membayar TPP ASN? Sudah sejauh mana perkembangan dari TPP ASN ini bergulir? Apa yang hendak Ibu sampaikan kepada masyarakat Kota Tanjung Pinang mengenai kisruh TPP ASN ini? Karena sudah bergulir di masyarakat, menimbulkan spekulasi macam-macam di lingkungan masyarakat, Bu. Tanggapan Anda?
Oke, terakhir informasi yang kami peroleh dari Kepala DPP KAD Tanjung Pinang. TPP ASN belum dicairkan karena sedang menyelesaikan peraturan kepala daerah tentang APBD perubahan yang sebelumnya tidak disahkan oleh DPRD. Tanggapan Anda seperti apa, Bu? Baik, kita beralih ke Wakil Rakyat, Wakil Ketua 1 DPRD Tanjung Pinang, Pak Novaliandri Fatir. Pak Fatir, hingga saat ini bagaimana perkembangan terkini dari hak angket yang dikeluarkan oleh DPRD Tanjung Pinang mengenai Wali Kota Rahma? Bisa dijelaskan barangkali, Pak Fatir? Baik, terima kasih. Salam pemirsa YouTalk dimanapun berada. Saya pertama meluruskan dulu mengenai sempat heboh di Kota Tanjung Pinang mengenai pemakzulan. Artinya di DPRD sendiri ini masih tahap hak angket. Ya, jadi untuk pemakzulan saya rasa prosesnya masih panjang dan masih ada satu tahapan lagi, yaitu hak yang diperlukan DPRD, yaitu hak menyatakan pendapat. Oke. Berdasarkan hak angket inilah baru kami bisa menyatakan hak pendapat. Yang sebelumnya dikeluarkan hak interpelasi ya, Hak dua kali interpelasi. di tahun 2020, kemudian 2021. Ya, dan saya bercerita sendiri terkait hak. Kenapa muncul hak interpelasi? Pertama, kami dapat aduan dari ASN sendiri, yaitu Dinas Perhubungan dan Sekwan. Oke. Karena pada tahun 2020 lalu terjadi kesenjangan penerimaan TPP tersebut. Jadi kalau disederhanakan bahwa di eselon 3 Bapeda pada saat itu dengan eselon 2 di Sub maupun Sekwan TPP-nya sama, padahal eselonnya jauh berbeda. Oke. Nah, ini yang asal mula kenapa TPP ini kami lakukan, dan itu tidak serta-merta kami hak interpelasi, kami RDP dulu. RDP itu sampai 3 sampai 5 kali, dan itu jawaban dari pemerintah daerah yaitu Bu Rahma sendiri ya tidak lengkap. Apa yang kami minta, apa yang disajikan sama mereka itu tidak bisa melengkapi permintaan-permintaan DPRD. Makanya kami naikkan statusnya menjadi hak interpelasi. RDP dilakukan 3-5 kali, Ya. mengundang Wali Kota Rahma. Ya. Apakah beliau sempat datang, Pak? Alhamdulillah sampai sekarang belum. Nah, jadi waktu terakhir kenapa hak angket dinaikkan dari interpelasi ke hak angket juga ketidakhadiran Wali Kota pada saat paripurna tersebut. Padahal paripurna ini adalah paripurna yang sudah ditetapkan oleh Banmus, yang disepakati fraksi yang ada di DPRD, dia tidak menghormati. Seharusnya ini sebagai lembaga, dua lembaga yang setara, itu seharusnya saling menghormati. Oke, komunikasi apakah sudah terjalin sampai saat ini dengan Wali Kota Rahma sampai saatnya Wali Kota Tanjung Pinang Rahma tidak berkenan untuk menghadiri rapat dengan DPRD untuk masalah TPP ASN ini? Iya, pada tanggal 29 Oktober kemarin, di saat paripurna kami meminta Sekwan untuk menghubungi langsung Bu Rahma, diangkat sama beliau dan beliau mengatakan tidak hadir karena sudah berkirim surat. Artinya ini bukan ajang untuk berkirim surat. Nah, ini paripurna dan harus dihadiri karena itu menghargai lembaga, karena kami lembaga yang setara dengan pemerintah Kota Tanjung Pinang. Oke, jadi sampai saat ini perkembangannya masih ke hak angket. Dibentuk panitia khusus terkait hal tersebut? Ya, kami sudah membentuk panitia khusus dan waktu bekerjanya 60 hari waktu kerja. Oke, terhitung sampai kapan itu? Dari kapan sampai kapan? Ya, dari 29 Oktober sampainya 60 hari kerja. Jadi saya kurang lebih ya sekitar 3 bulan lah. Jadi panitia khusus untuk hak angket TPP ASN untuk Wali Kota Tanjung Pinang itu sudah ditandatangani oleh pimpinan DPRD? Sudah di 29 Oktober, kemudian bekerja 60 hari kerja? Ya, sudah. Oke, Pak Fatir bisa dijelaskan ke publik barangkali sebenarnya apa permasalahan TPP ASN tadi melalui Perwako 56 tahun 2019? Karena kan ini Perwakonya ditandatangani tahun 2019. Kemudian seperti bergulir tahun 2021 apa sekiranya yang menjadi permasalahan tadi seperti disampaikan bahwa ada kesenjangan penerimaan TPP ASN? Ya, yang tadi saya sudah sampaikan di awal bahwa terjadi kesenjangan penerimaan dinas satu ke dinas yang lainnya. Oke. Dari awal itu kami gali, rupanya ini bukan hanya mengenai ketidaksamanya pembayaran TPP kepada ASN, tapi kami jumpai
TPP untuk WKDH dan KDH, yaitu wali kota dan wakil wali kota. Dan seharusnya ini tidak boleh diterima oleh wali kota. Nah, ini hanya diterima oleh ASN. Itu temuan dari DPRD sendiri ya? Iya, itu hasil perkembangan temuan dari DPRD. Bahwa wali kota dan juga wakil wali kota juga menikmati dana dari TPP ASN ini. Iya. Setahu Anda selaku DPRD tentunya mengawasi kebijakan terhadap pemerintah juga. Sudah berapa lama TPP ASN ini tidak dibayarkan oleh pemerintah kepada aparatur sipil negaranya, Pak Fatir? Iya. Di laporan kami sampai hari ini sudah 2 bulan tidak dibayarkan. Nah, setahu kami, karena kami bagian penganggaran di DPRD, kami menganggarkan gaji 14 bulan. Termasuk di situ tunjangan hari raya dan gaji 14. Kami juga menganggarkan untuk TPP 12 bulan yang disahkan, ya, yang disahkan. Itu semua dilakukan pada tahun lalu. Jadi artinya untuk keterlambatan ini, saya menilai wali kota tidak tepat menyampaikan kepada publik bahwa APBDP tidak disahkan. Ini tidak ada kaitannya sama sekali, karena setahu kami bahwa gaji itu kami sudah menganggarkan lebih daripada 14 bulan. Oke. Nah, jadi tidak ada keterkaitannya dengan APBDP dengan pembayaran gaji dan TPP. Oke, itu pun juga sempat disampaikan oleh Sekretaris Daerah Kota Tanjung Pinang. Catatan kami, Pak Fatir, Pak Teguh Ahmad Syarafi, selaku Sekda Kota Tanjung Pinang mengatakan bahwa belum dapat dibayarkan TPP ASN ini karena belum dapat disetujui APBD perubahan 2021 ini. Bisa Anda jelaskan bagaimana, Pak? Iya, itu yang saya sampaikan tadi, bahwa tidak ada keterkaitan dengan disetujunya APBDP dengan pembayaran TPP dan gaji tadi. Karena ini adalah hal yang pokok. Walaupun TPP itu tidak disetujui oleh DPRD, tapi sudah muncul perwako dan itu harus dibayarkan karena dasarnya itu tadi perwako 56 yang 56 tahun 2019 yang diterbitkan itu. Nah, jadi saya rasa itu tidak tepat. Saya rasa ini tolong wali kota dan jajarannya menyampaikan hal yang benar kepada publik, jangan mengadu domba dan jangan menyalahkan orang lain apabila kinerjanya tidak puas. Oke, Pak Fatir, coba kita tarik ke masyarakat karena ini sempat menjadi perbincangan hangat juga di tengah publik. Jadi publik khawatirnya terpolarisasi juga antara lembaga legislatif dan juga eksekutif. Mungkin barangkali bisa dijelaskan kepada masyarakat, dikeluarkannya hak angket ini oleh DPRD, apakah ada unsur politis, Pak? Ya, kalau setahu saya, hak angket ini tidak disetujui oleh Ketua DPRD tanpa diusulkan oleh anggota DPRD. Jadi munculnya hak angket ini adalah kesepakatan kawan-kawan yang ada di DPRD. Okay. Jadi bukan keputusan pimpinan DPRD saja, tapi keputusan fraksi-fraksi yang ada di DPRD. Okay. Nah, ini saya menggiring ke masyarakat Kota Tanjung Pinang, ini murni kami DPRD ingin mencari keadilan. Kenapa kami menaikkan interpelasi ke hak angket? Hak angket ini kami bisa memanggil wali kota 1 kali, 2 kali, 3 kali tidak mau hadir, kami bisa memanggil paksa. Di interpelasi kami tidak bisa memanggil paksa. Okay. Nah, kejadian kenapa kami menaikkan hak angket ya karena di interpelasi wali kota tidak pernah datang. Oke. Dikeluarkannya hak angket ini apakah serta-merta hanya mengenai masalah TPP ASN tersendiri atau ada permasalahan lain? Ya, sejauh ini masih di TPP. Padahal kita ketahui juga masih banyak masalah-masalah lain yang ada di Kota Tanjung Pinang. Jadi kami juga berpandangan bahwa masyarakat jangan cepat mengambil kesimpulan bahwa ini demi menegakkan kebenaran. Karena ini menyangkut uang rakyat, uang masyarakat Kota Tanjung Pinang. Yang diterima, yang tidak boleh diterima, ini kami ingin menegakkan. Bahwa yang diterima wali kota itu adalah salah. Oke, Pak Fatir, pengeluaran hak angket kan berarti bukan ujuk-ujuk. Ada sebelumnya hak interpelasi, hak istimewa yang dikeluarkan oleh DPRD, kemudian berujung hak angket. Bagaimana prosesnya, Pak, selama 60 hari kerja ini? Apakah mereka melakukan penyelidikan terus atau seperti apa? Iya, jadi
karena panitia hak angket itu sudah terbentuk, pasti panitia tersebut nanti akan berkoordinasi dengan aparat hukum dulu. Ya, karena ini kaitannya ke sana. Yang kedua, akan segera memanggil wali kota. Tadi saya sampaikan bahwa hak angket ini boleh memanggil paksa wali kota ataupun siapa yang dipanggil, atau BPKD atau Pak Sekda yang tidak mau hadir bisa dipanggil paksa. Jadi bukan hanya wali kota saja. Jadi ini tidak ada kesan politik ya. Karena kami ingin mencari keadilan. Baik. Saya ke Bung Adia Pramarivaldi, Ketua JPKP Tanjung Pinang. Tentunya Anda mengamati setiap kebijakan yang dikeluarkan oleh Wali Kota Tanjung Pinang, Bung Adia. Saya ingin mengetahui, Anda mengetahui mengenai Perwako 56 tahun 2019, catatan dari JPKP tersendiri seperti apa, Bung Adia? Kalau catatan dari kami sendiri, kami melihat kayaknya ada keganjalan di TPP ASN nomor 59 tahun 2019 tersebut. 56 tahun 2019. Di situ kan dijelaskan itu untuk pembayaran TPP ASN. Di situ tuh dituliskan ada pembayaran buat KDH dan WKDH. Yaitu wali kota dan wakil wali kota di tahun 2020 dan tahun 2021. Kalau berdasarkan Undang-Undang ASN nomor 5 tahun 2014 pasal 122 itu bahwa wali kota, bupati ataupun gubernur itu merupakan pejabat negara, bukan seorang ASN. ASN tertinggi itu sekda, bukan wali kota. Jadi sepertinya kami melihat ini ada ketimpangan gitu. Ketimpangan atau ada dugaan unsur-unsur untuk memperkaya diri lewat perwako tersebut. Jadi Anda menilai Perwako 56 tahun 2019 yang ditertangani oleh wali kota sendiri, itu terdapat wali kota tadi ya, dan juga wakil wali kota menikmati hasil dari TPP ASN ini sendiri. Ada poin-poin lain barangkali yang JPKP temukan sendiri mengenai Perwako 56 tahun 2019 ini? Kalau poin-poin lain bisa dikatakan sepertinya nggak ada. Hanya itu dugaan korupsi yang kami temui. Karena kami melihat kayak seperti tak sesuai prosedur. Seperti menyalahi Permendagri, Pepres, peraturan pemerintah. Bahkan mungkin Perda sekalipun sepertinya betul-betul menyalahi aturan gitu. Bung Adia, apa tanggapan Anda melihat anggota DPRD Kota Tanjung Pinang mengeluarkan hak angket kepada Wali Kota Tanjung Pinang Rahma? Tanggapan kami tentang itu kami mengapresiasi karena dengan cepat dan tegas DPRD Kota Tanjung Pinang langsung mengeksekusi bahwa benar dugaan tersebut tentang Perwako 56 tahun 2019 itu tentang TPP ASN yang dinikmati oleh wali kota dan wakil wali kota. JPKP sendiri pernah membangun komunikasi tidak dengan Wali Kota Tanjung Pinang atau Pemkot terkait gitu mengenai hak angket yang sudah dikeluarkan oleh DPRD, kemudian juga mengenai TPP ASN ini, Bung Adia? Kalau untuk komunikasi mungkin tidak, karena kami nggak ada kesana sih. Sepertinya itu bukan ranah kami, lebih baik kami langsung konsultasi ke penegak hukum. Daripada harus konsultasi sama mereka. Bung Adia pernah dipanggil oleh Wali Kota Rahma atau dimintai keterangan, difasilitasi seperti itu? Mungkin kalau dibilang dipanggil, itu nggak ada, tetapi mungkin ada nomor-nomor yang nggak dikenal atau apa, itu berupa seperti pengancaman ataupun ingin melaporkan bahwa ini salah. Ya itu menurut saya itu by data aja sih. Pernah tapi? Kalau dibilang pernah ya ada. Bentuk-bentuk intimidasi terhadap TPP ASN ini atau seperti apa? Sepertinya kayak sangkut paut dengan TPP ASN ini sih. Kalau Pak Fatir sendiri ada Pak? Pernah dihubungi oleh Wali Kota Rahma untuk menjalin komunikasi barangkali? Ya, untuk TPP ini aja tidak ada, apalagi untuk APBD. Karena APBD ini kan sifatnya wajib
dan ini mengenai uang masyarakat ya, uang rakyat Kota Tanjung Pinang. Sampai hari ini mengenai APBD murni tahun 2022 komunikasi tidak ada. Tapi kami secara pribadi menyampaikan juga bahwa APBDP itu bukan kami tidak membahas, kami membahas. Siang malam kami membahas, cuman tidak ada kesepakatan antara DPRD dan pemerintah kota. Artinya kami temukan TPP bermasalah, kami temukan refocusing 1, 2 bermasalah. Itu yang kami mau ganti, wali kota tidak setujui. Nah, itu alasan kenapa APBD perubahan tidak disahkan. Jadi bukan APBDP tidak ditolak oleh DPRD, bukan tanpa alasan. Kami sudah membahas. Termasuk APBD murni tahun 2022. Ini tidak ada kaitannya hak angket dengan APBD murni. Kami siang malam kami bahas, dan kami sendiri DPRD optimis bahwa APBD tahun 2022 akan segera disahkan. Menurut jadwal Banmus juga minggu depan kami akan nota kesepakatan MOU antara DPRD dan wali kota. Pak Fatir, terakhir dari saya terkait dengan apa rekomendasi dan juga saran Anda supaya bisa menenangkan masyarakat, karena kan masyarakat juga bertanya-tanya terkait dengan TPPAS ini. Ternyata ada masalah juga yang cukup serius di TPPAS ini. Bisa Anda jelaskan kepada masyarakat barangkali apa yang menjadi catatan khusus Anda dan juga harapan Anda untuk pemerintah Kota Tanjung Pinang, Pak Fatir? Ya, untuk Bu Rahma sendiri satu saja kuncinya, satu kata, komunikasi. Artinya saya meminta komunikasi secara langsung kepada wali kota, Bu Rahma, untuk menjelaskan sejauh mana TPP ini. Yang sebenarnya kita ketahui bersama bahwa wali kota sampai sekarang tidak menjalin komunikasi itu, baik ke DPRD maupun ke media. Artinya juga kami ingin menyampaikan secara langsung bahwa kami meminta wali kota untuk menerangkan secara terperinci kepada media bahwa ini loh TPP yang sebenarnya. Jadi sehingga tidak menjadi liar di mata masyarakat. Anggota DPRD meminta untuk jalin komunikasi untuk TPPAS ini agar bisa diketahui juga oleh masyarakat. Dari JPKP tersendiri, Bung Adi, apa harapan Anda, rekomendasi Anda, saran Anda kepada Pemkot Tanjung Pinang supaya nantinya TPPAS ini bisa mendapat kejelasan dari masyarakat? Silakan. Kalau menurut kami dari sepanjang pengamatan kami dalam kepemimpinan Wali Kota Rahma, itu sudah terlalu banyak polemik, macam-macam dari kayak refocusing dan lain-lain. Bahkan sampai sekarang tentang TPP ASN ini. Kalau menurut kami sih, jika Wali Kota Tanjung Pinang tidak bisa memimpin ibu kota ini, sebaiknya mundur daripada harus menghancurkan situasi Kota Tanjung Pinang saat ini. Tapi dari Anda selaku organisasi pemuda yang juga cukup vokal di Tanjung Pinang, apakah memang ada usaha-usaha yang akan dalam waktu dekat diselenggarakan oleh JPKP barangkali melakukan audiensi dan sebagainya? Mungkin kalau untuk usaha-usaha itu palingan kami hanya tetap berusaha menggiring terus tentang laporan kami di Kejaksaan Tinggi Kepulauan Riau. Cukup. Wakil Ketua 1 DPRD Kota Tanjung Pinang, Pak Novalendri Fatir, terima kasih Pak atas waktu Anda untuk program Youtalk. Bung Adia Pramarivaldi, terima kasih atas waktu Anda, Ketua JPKP Kota Tanjung Pinang. Pemirsa, itulah tadi wawancara kami dengan Wakil Ketua 1 DPRD dan juga Ketua JPKP Kota Tanjung Pinang di program Youtalk. Tetap saksikan Youtalk edisi selanjutnya. Sampai jumpa.